Halo sobat, selamat datang di channel Last Test Information. Kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang bagaimana Indonesia menjadi salah satu negara kunci dalam industri nikel dunia, bagaimana ekspor nikel dari Indonesia berjalan, dan sisi tersembunyi yang jarang diketahui orang. Mari kita kupas tuntas di video ini. Nikel adalah logam berwarna putih keperakan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin sering tidak menyadari bahwa nikel ada di sekitar kita, mulai dari peralatan rumah tangga hingga teknologi canggih. Fungsi utama nikel adalah sebagai bahan campuran dalam pembuatan stainless steel, sehingga produk menjadi tahan karat dan lebih kuat. Selain itu, nikel menjadi bahan kunci dalam pembuatan baterai lithium-ion yang digunakan dalam kendaraan listrik dan perangkat elektronik. Nikel menjadi sangat penting di era transisi energi saat ini, di mana dunia mulai meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan. Permintaan nikel melonjak tajam, terutama untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik yang menjadi masa depan transportasi dunia. Indonesia saat ini dinobatkan sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Tambang-tambang besar seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Weda Bay, Maluku Utara, menjadi pusat pengolahan nikel yang memasok kebutuhan dunia. Cadangan nikel Indonesia sangat melimpah, diperkirakan mencapai miliaran ton yang tersebar di berbagai wilayah. Keunggulan geografis ini menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri global. Dengan kebijakan yang mendorong hilirisasi, Indonesia kini tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk setengah jadi dan olahan seperti ferronikel, nikel matte, hingga stainless steel. Sejak 2020, pemerintah Indonesia secara resmi melarang ekspor biji nikel mentah. Kebijakan ini bertujuan agar nilai tambah dari sumber daya alam bisa dinikmati di dalam negeri melalui pembangunan smelter. Sebelumnya, Indonesia adalah pengekspor terbesar biji nikel mentah ke Cina. Setelah larangan diberlakukan, banyak perusahaan asing, terutama dari Cina, membangun smelter di Indonesia. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke WTO. Mereka menuduh Indonesia melakukan proteksionisme yang merugikan industri baja Eropa. Namun, Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa kebijakan ini demi kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang. Nikel yang diekspor dari Indonesia tidak lagi berupa biji mentah, melainkan produk olahan seperti ferronikel, nikel pig iron, NPI, nikel matte, hingga stainless steel. Proses ekspor dimulai dari tambang, kemudian nikel diolah di smelter menjadi produk bernilai tambah. Setelah itu, produk dikirim melalui pelabuhan besar di Sulawesi dan Maluku ke negara-negara tujuan seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, India, dan negara-negara Eropa. Proses ekspor ini memerlukan izin khusus dari pemerintah, termasuk surat persetujuan ekspor, SPE, dan laporan dari surveyor yang memastikan kualitas dan jenis produk yang diekspor. Cina menjadi negara terbesar yang mengimpor nikel olahan dari Indonesia. Nikel digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri baja dan menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik. Jepang juga mengimpor nikel Indonesia untuk mendukung industri otomotif dan elektroniknya. Korea Selatan memanfaatkan nikel Indonesia untuk produksi baterai EV yang kini sedang berkembang pesat. Selain itu, Eropa dan India juga bergantung pada nikel Indonesia untuk memenuhi kebutuhan manufaktur mereka. Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri baterai dunia. Beberapa perusahaan global seperti Tesla dan lagi tertarik membangun ekosistem produksi baterai di Indonesia. Namun, peluang besar ini juga diiringi tantangan besar. Pemerintah harus memastikan pengelolaan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Indonesia berada di persimpangan, menjadi negara yang maju dengan pengelolaan sumber daya yang bijak atau mengulangi kesalahan masa lalu dengan mengeksploitasi tanpa batas.
Itulah pembahasan lengkap mengenai ekspor nikel Indonesia dan dampaknya terhadap dunia. Semoga video ini menambah wawasan kamu tentang pentingnya sumber daya alam kita dan bagaimana kita harus bijak dalam mengelolanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa.